Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai penyusunan program pemulihan ekonomi desa dengan menggunakan terobosan kekinian dan penerapan protokol kesehatan di Desa Sidorejo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. Pandemi virus corona yang mewabah sampai sekarang ini memberikan dampak besar terhadap perekonomian di desa dan berpengaruh pada perubahan sosial bagi semua masyarakat. Kebijakan social distancing mengakibatkan masyarakat tidak menjalankan rutinitas seperti biasanya, sehingga perilaku sosial masyarakat mengalami perubahan dan sistem perekonomian desa sangat menurun. Seiring seruan isolasi mandiri dengan penyebaran COVID-19, publik telah membentuk rutinitas berbeda dengan ruang gerak yang terbatas dan minim mobilitas. Sebagai contoh, di Desa Sidorejo yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang, mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Desa Sidorejo menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian dan peternakan. Pada masa pandemi seperti ini, belum ada anjuran untuk menanam tanaman tertentu dari pemerintah setempat. Komoditas yang ditanam antara lain yaitu padi, ketela, dan jagung. Sementara komoditas sayuran seperti cabai ditanam dalam jumlah yang sedikit. Sektor pertanian di Desa Sidorejo sendiri mengalami beberapa masalah, antara lain masalah perairan yang sulit, di mana rata-rata penduduk desa masih menggunakan sumur sebagai sumber perairan. Masalah pupuk, adanya hama tikus, penurunan hasil panen, belum adanya pengolahan pasca panen, harga sayuran yang menurun drastis, kelompok ini yang kurang aktif, serta kurangnya simpati dari penyuluh pertanian yang ada. Kelompok tani Desa Sidorejo ini berjumlah 6 kelompok tani yang berasal dari setiap dusun. Namun, untuk kegiatannya sendiri masih kurang aktif. Penurunan pendapatan ekonomi masyarakat juga disebabkan oleh adanya pengurangan tenaga kerja atau tenaga kerja yang dirumahkan. Ketika suatu negara atau daerah memutuskan untuk lockdown sementara waktu, tentunya dampak perekonomian bagi kelompok menengah ke bawah akan sangat besar dan keadaan masyarakat desa akan sangat mengkhawatirkan. Ekonomi mereka yang setiap harinya ditopang oleh pendapatan hari itu juga, pemasukan menjadi sangat rentan karena mereka tidak bekerja, maka pendapatan mereka juga tidak ada. Dalam upaya memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, khususnya petani, penerapan protokol kesehatan tentu menjadi langkah yang paling penting. Pemerintah Desa Sidorejo sendiri telah memberikan himbauan bagi para petani tetap disiplin memakai masker saat keluar rumah dan rajin mencuci tangan. Namun, hal ini mulai jarang dilakukan karena adanya kejenuhan dari masyarakat itu sendiri. Sementara ini, program-program kekinian yang diterapkan untuk memulihkan kegiatan ekonomi di Desa Sidorejo masih belum tersedia. Hal ini dapat dipengaruhi karena kurang aktifnya kegiatan penyuluhan desa, sehingga program-program yang seharusnya dapat dikembangkan belum terdapat di desa ini. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan perekonomian pada pertanian dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan suboptimal seperti lahan kering dan rawa, juga sekaligus mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan keluarga ataupun satuan kelompok masyarakat yang lebih besar untuk budidaya lahan pekarangan maupun pengolahan hasilnya. Upaya pemanfaatan lahan dapat dilakukan tidak hanya dengan berbudidaya berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura, tetapi juga budidaya ternak dan ikan sehingga bisa mencukupi ketersediaan pangan baik karbohidrat, protein, vitamin maupun mineral.
Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan keberpihakan pemerintah pada petani. Pandemi COVID-19 ini telah berpengaruh pada fluktuasi harga komoditas-komoditas pangan. Jauhnya harga antara produsen atau petani dan masyarakat konsumen menjadi lebar, seperti memberlakukan PSBB di sejumlah wilayah, berimplikasi terhambatnya distribusi dari sentra produksi dari wilayah desa ke wilayah perkotaan sebagai sentra konsumsi. Untuk itu, sektor usaha pertanian sangat perlu beradaptasi dengan perubahan ini. Masyarakat harus bisa menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap keberpihakan pada petani. Usaha yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk menciptakan efisiensi rantai pemasaran antara lain mengoptimalkan dan memperluas pasar mitra tani dan toko tani hingga dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia. Pasar mitra tani selama ini menjadi penghubung bagi gabungan kelompok tani yang ingin menjual produk mereka secara langsung ke konsumen. Di era digital, kita juga terbantu dengan hadirnya sejumlah layanan antar berbasis online. Meskipun tidak semua golongan tani dapat memaksimalkan digital ini. Untuk itu, Kementerian Pertanian terus mendorong efisiensi rantai pemasaran, turut memfasilitasi kerjasama antara petani dan produsen dengan sejumlah layanan antar berbasis online. Upaya lain yang dilakukan memfasilitasi dan bekerja sama yang bergerak di rantai pemasaran. Kondisi pandemi ini sangat turut berpotensi pada rendahnya daya serap pasar terhadap hasil produk petani. Penjualan secara online sangat bisa membantu menyerap hasil produk tani sehingga harga di tingkat petani pun tetap stabil. Yang tidak boleh dilupakan dalam menjaga ketahanan pangan selama pandemi COVID-19 ialah memastikan petani kita tetap sehat dan sejahtera dan semangat agar tetap terus berproduksi.